Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan kisah yang inspiratif dan penuh hikmah, yaitu kisah burung merak yang sombong. Semoga kita dapat mengambil hikmah untuk kehidupan ini. Sebelum kita mulai kisah hari ini, mari serap sisi positifnya bersama-sama. Mari fokus pada momen-momen menginspirasi yang akan membuat kita lebih baik. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara memberikan like, meninggalkan komen, dan tentu saja subscribe channel kami di YouTube agar kita bisa terus berbagi inspirasi bersama. Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Kali ini ada sebuah kisah yang penuh inspiratif, yang memiliki pesan moral yang tinggi. Pernahkah kalian direndahkan, dihina, ataupun dipandang seperti kisah berikut? Dalam sebuah hutan lebat hiduplah seekor burung merak yang sangat congkak. Dengan bulunya yang indah, ia begitu sombong dan selalu memamerkan bulunya yang berwarna-warni kepada semua hewan di hutan. Ia merasa dirinya yang paling cantik dan paling istimewa di antara semua makhluk di hutan. Suatu ketika, ia bertemu dengan seekor burung gagak yang sedang mencari makan di tanah. Burung merak mendekati burung gagak tersebut. Tanpa basa-basi, burung merak langsung mengejek burung gagak berbulu hitam yang terlihat tidak menarik itu. Ia berkata, "Hai burung gagak, lihatlah aku burung paling cantik di dunia. Lihatlah buluku yang berkilau seperti pelangi. Kamu tidak punya apa-apa selain bulu hitam yang kusam dan suara yang serak. Pasti malu dan menyesal menjadi burung gagak." Burung gagak tetap santai dan tidak terganggu dengan ejekan burung tersebut. Ia dengan tenangnya menjawab, "Aku tidak peduli dengan penampilanku. Aku tahu aku tidak cantik seperti kamu, tapi aku puas dengan apa yang aku punya. Aku bisa terbang tinggi di langit dan melihat pemandangan yang indah. Aku bisa bernyanyi dengan suaraku yang unik dan membuat teman-temanku senang. Aku bisa mencari makanan dengan mudah dan tidak pernah kelaparan. Aku bahagia menjadi burung gagak. Cukuplah aku seperti ini." Burung merak tidak senang mendengar jawaban burung gagak. Ia merasa burung gagak tidak tahu diri dan tidak menghargai kecantikannya. Ia berkata, "Kamu benar-benar bodoh burung gagak. Kamu tidak tahu apa yang kamu lewatkan. Kamu tidak pernah merasakan rasanya menjadi dikagumi, istimewa dan berharga. Kamu hanya hidup sebagai burung biasa yang tidak ada artinya." Burung gagak pun tersenyum dan berkata, "Kamu salah burung merak. Kamu yang tidak tahu apa yang kamu lewatkan. Kamu tidak pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi rendah hati dan bersyukur. Kamu tidak pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi sederhana dan berbagi. Kamu hanya hidup sebagai burung sombong yang tidak memiliki apa-apa kecuali kecantikan bulumu." Seketika burung merak marah dan berkata, "Cukup, kamu tidak pantas berbicara denganku. Kamu hanya iri dengan kecantikanku. Kamu hanya ingin menurunkan kepercayaan diriku. Kamu hanya ingin membuatku merasa buruk. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi seperti aku. Kamu hanya akan selamanya menjadi burung gagak yang jelek dan hina." Burung gagak menghela nafas dan berkata, "Baiklah burung merak, kamu boleh berpikir seperti itu. Kamu boleh sombong dengan kecantikanmu. Kamu boleh memamerkan bulumu yang warna-warni. Tapi ingatlah, suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa kecantikan bukanlah segalanya. Kecantikan bisa pudar dan hilang. Kecantikan bisa membuatmu menjadi sasaran burung pemangsa. Kecantikan bisa membuatmu kesepian. Kecantikan tidak akan bisa membuatmu terbang tinggi dan bebas. Kecantikan tidak akan bisa membuatmu bernyanyi dengan merdu dan menyenangkan. Kecantikan tidak bisa membuatmu mencari makan dengan mudah dan kenyang. Kecantikan tidak bisa membuatmu bahagia." ucap burung gagak dengan wajah puas. Burung merak pun tidak mempedulikan ucapan si burung gagak. Ia berbalik, lalu terbang menjauh dengan angkuh dan penuh kesombongan. Ia tidak peduli dengan nasihat burung gagak. Ia tetap merasa dirinya paling cantik dan paling istimewa di antara semua makhluk. Burung gagak pun menggelengkan kepala dan terbang ke arah yang berlawanan.
Ia tidak mau membuang-buang waktu dengan burung merak. Ia tetap merasa puas dan bahagia menjadi burung gagak. Suatu hari burung merak sedang terbang di atas hutan dengan bangga. Ia melihat banyak hewan yang memandangnya dengan kagum. Ia merasa dirinya paling beruntung dan paling bahagia di antara semua makhluk di hutan. Tiba-tiba ia melihat seekor elang yang sedang terbang di atasnya. Elang itu juga melihat burung merak yang berkilau. Dengan bulunya yang berwarna-warni, elang itu tertarik dengan kecantikan burung merak dan ingin menangkapnya. Elang itu pun menyambar burung merak dengan cepat dan sangat kuat. Burung merak kaget dan ketakutan. Ia mencoba melawan dan meloloskan diri dari cengkeraman elang. Ia berteriak meminta tolong kepada semua hewan di hutan. Namun tidak satu pun hewan yang mau menolongnya. Mereka hanya diam dan menyaksikan burung merak yang sedang diburu oleh sang elang. Burung merak merasa sedih dan menyesal. Ia menyadari bahwa kecantikannya tidak bisa menyelamatkan dirinya dari bahaya. Ia menyadari bahwa kecantikannya menjadi sasaran burung pemangsa. Ia menyadari bahwa kecantikannya tidak membuatnya disayangi dan dihormati oleh semua makhluk, bahwa kecantikannya tidak membuatnya bahagia. Burung merak teringat perkataan burung gagak yang pernah ia ejek. Ia ingat bahwa burung gagak bisa terbang tinggi dan bebas. Ia ingat burung gagak bisa bernyanyi dengan merdu dan menyenangkan. Ia ingat bahwa burung gagak bisa mencari makan dengan mudah dan kenyang. Ia ingat bahwa burung gagak puas dan bahagia. Burung merak menyesali kesombongannya. Ia menyesali bahwa ia tidak pernah rendah hati dan bersyukur. Ia menyesali bahwa ia tidak pernah sederhana dan berbagi. Ia menyesali bahwa ia tidak pernah menghargai diri sendiri dan orang lain. Ia menyesali bahwa ia tidak pernah mencari kebahagiaan dari dalam bukan dari luar. Ia berharap bisa menjadi seperti burung gagak. Ia berharap ia bisa hidup seperti burung biasa yang dia kira tidak ada artinya. Ia berharap ia bisa hidup seperti burung yang pada umumnya menjadi tidak sombong dan tidak congkak. Namun harapan burung merak terlambat. Elang sudah membawa burung merak ke sarangnya. Elang sudah siap untuk menyantap burung merak. Burung merak sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Demikian untuk kisah kali ini, teman-teman. Semoga ini dapat menginspirasi dan memberikan manfaat bagi semua yang mendengarkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.